Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan segenap hati kita lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu, Tuhan. Oh Yesus, selamanya kami menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang terbesar bagi kami. Kau mulia, oh Kau mulia. Sebab Engkau yang terbesar bagi kami. Kami percaya Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Segala hormat, segala pujian kami meninggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, wahai yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu untuk setiap kami. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman percaya kita katakan, tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sangat senang karena boleh berjumpa kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Dan satu firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama akan mendahului sharing saya hari ini, yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Seorang anak muda yang berusia 17 tahun, yang bernama Joey Tempest, yang lahir di Eropa, pada tanggal 14 Oktober tahun 1986, ia berhasil dan sukses menciptakan sebuah lagu. Dan lagu ini menjadi top di antara lagu-lagu yang ada di dunia. Lagu itu berjudul The Final Countdown. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengupas firman Tuhan yang saya sharingkan dengan tema The Final Countdown. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan manusia di dunia ini sangatlah pendek dan terbatas. Setiap manusia sedang menghitung mundur menuju kepada point of no return, yaitu satu titik yang tidak bisa diubah, tidak bisa dinegosiasi, dan tidak bisa kita hindari. Namanya adalah kematian. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kesudahan setiap manusia ada di rumah duka. Karena itu, Bapak Ibu, sementara kita masih hidup saat ini, mari kita diperintahkan untuk senantiasa memikirkan dan memperhatikan soal kematian yang menunggu setiap orang. Bagi orang percaya, berakhirnya kehidupan kita di dunia ini bentuknya bisa melalui dua hal, yaitu kematian fisik atau melalui kedatangan Yesus yang ada di udara yang kita kenal dengan peristiwa rapture. Sebagaimana Rasul Paulus memberikan kita suatu rahasia bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Juga seperti yang Paulus katakan dalam suratnya mengenai kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sendiri akan datang kembali pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah itu berbunyi. Itu dapat nanti dibaca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Bagi kita yang masih hidup saat ini,
Dunia dan segala isinya tampak begitu nyata, sedangkan kematian dan segala sesuatu di dalamnya terasa seperti mimpi dan sebuah misteri. Tapi ada satu hari nanti bahwa dunia inilah yang akan tampak seperti mimpi, sedangkan kematian dan segala sesuatu di dalamnya akan jauh lebih nyata daripada yang pernah kita bayangkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa hidup kita 70 tahun, jika kuat mungkin 80 tahun. Dan jika dibandingkan dengan kehidupan kekal setelah kematian, masa hidup di dunia bagaikan sebutir pasir di hamparan pantai yang luas. Ingat, Bapak Ibu adalah kewarganegaraan surga. Bapak Ibu bisa yakini di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Jadi hal yang jauh lebih penting dan harus kita pikirkan adalah kehidupan setelah kematian, beserta dengan segala persiapannya. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari terakhir ini kita harus semakin serius dengan iman kita kepada Tuhan. Berdiri teguh dan jangan goyah. Biarlah pengingat akan kematian dan kefanaan hidup mendorong kita semua untuk semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Terus hidup dengan tujuan kekal serta kesiapan untuk menghadapi hari Tuhan dan juga penghakiman tentunya. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Apakah yang dinamakan the final countdown? The final countdown merupakan hitungan mundur hari-hari manusia di bumi ini sebelum menghadap pada Tuhan. Bila dalam bentuk kematian atau ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Hal-hal manusia sangat singkat, hari-hari manusia sangat-sangat singkat, dan semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan tentunya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar siap untuk menghadapinya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi the final countdown ini? Yang pertama, saudara, jangan pergunakan siksa waktu untuk melakukan hal-hal yang tercemar. Kita harus bisa menghargai waktu kita selama di bumi ini dengan baik, karena waktu kita di bumi ini sangat terbatas. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi janganlah menggunakan hari-hari kita menuruti keinginan daging manusia kita dengan melakukan hal-hal yang cemar seperti perzinahan, keserakahan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati dan sebagainya. Melainkan turutilah dan lakukanlah kehendak Allah. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 58a berbunyi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya ini? Apa arti berdiri teguh dan jangan goyah? Arti berdiri teguh tidak goyah adalah posisi kita harus dalam posisi yang kuat, yaitu kuat di dalam badai pencobaan dan berpegang teguh dengan firman Tuhan. Karena ada kekuatan dari Tuhan yang seperti dinyatakan Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu sekalian, kita kuat karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan oleh kekuatan diri manusia kita. Manusia kita ini terbatas. Tapi Tuhan kuasa-Nya sungguh tidak terbatas. Apa arti giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan? Yaitu jangan mempergunakan waktu kita
hanya untuk memuaskan kedagingan kita sebagai manusia, tetapi pergunakanlah waktu yang ada untuk giat selalu, digarisbawahi giat selalu, melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Agar kita selalu siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya saat menjemput kita. Jadi jangan gunakan sisa waktu pada hal-hal yang cemar. Mari, gunakanlah waktumu untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dengan teguh, tidak goyah, karena kita mempunyai dan dimiliki oleh Tuhan di dalam kuasa-Nya. Yang kedua, pergunakanlah waktu untuk hidup semakin suci dan saleh. 2 Petrus pasal 3 ayat 11-12 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Kita tahu itu. Sebelum kita menghadap kepada Tuhan, maka kita harus pastikan bahwa hidup kita selama di dunia ini sudah suci dan saleh. Hidup suci dapat diartikan bahwa kita tidak mengikuti cara hidup dunia, menguduskan diri kita dari hal-hal duniawi dan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh atau bahkan hidup di dalam dosa. Kita harus bisa menguduskan diri kita dan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan hidup saleh adalah kita harus memiliki cara hidup seperti Kristus. Kata saleh biasa juga menggunakan kata godliness, yang artinya kesamaan dengan Tuhan. Di sisa waktu yang kita miliki semakin sedikit, mari kita pergunakan waktu itu dengan hidup yang suci, yang tidak mengikuti hal-hal kotor duniawi, dan juga memiliki hidup yang saleh, sama seperti Kristus Yesus. Yang ketiga, berjaga-jaga dan giat melayani Tuhan. Berjaga-jaga dan giat melayani Tuhan. Perlu disadari bahwa kita memang harus selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaikan mempelai pria yang sedang menjemput mempelai wanita untuk masuk dalam pesta pernikahan. Sebagai mempelai wanita, kita harus mempersiapkan diri kita, mempercantik tentunya manusia rohani kita, dan juga semakin giat di dalam melayani Tuhan, agar waktu Yesus datang menjemput kita, kita didapati sedang melayaninya dan melakukan firman-Nya. Dr. Lukas mengatakan di dalam buku pasal 12 ayat 40 dan 43, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kata tidak pernah tahu atau kapan waktunya itu tiba, itu membuat kita harus selalu hidup dalam kebenaran dan terus memiliki hati yang berkobar-kobar untuk menyambut dan mengasihi Tuhan. Matius pasal 25 ayat 13 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti perumpamaan dari 5 gadis bijaksana yang terus menjaga pelitanya agar tetap menyala. Begitu juga kita harus selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus dengan cara menjaga pelita hati kita agar tetap terus menyala. Rasul Paulus juga memberikan petuah kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus pasal 15 ayat 58b. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan 58 dengan kuat menyimpulkan ajaran Paulus tentang kebangkitan orang Kristen. Ketika trompet sangkakala itu terakhir dibunyikan dan Kristus kembali untuk mereka yang menjadi miliknya. Pada saat itu pula semua orang yang percaya kepada Yesus, baik yang hidup maupun yang mati, akan diubahkan menjadi tubuh kekal yang mulia yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Jadi jelas kematian maupun yang masih hidup pada saat Yesus datang menjemput, maka kita harus sudah diubah tubuh kita dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk terus berdiri dengan teguh dan tidak goyah di dalam pelayanan. Kita mau memberikan setiap harta, tenaga, pikiran kita untuk Tuhan. Dan kita juga mau hidup, kita bisa berubah menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena setiap jerih payah, lelah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Sebagai ayat penutup, yaitu Lukas pasal 12 ayat 40, yang demikian bunyinya, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan memberkati kita. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
beban hidup